Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Novitanda Astuti dengan NIM G211180070. Dan ini nama-nama rekan-rekan saya. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan pengertian USB. USB adalah sebuah teknologi yang mampu menghubungkan berbagai perangkat ke sebuah PC atau laptop yang bisa dihubungkan dengan USB seperti keyboard, mouse, scanner, printer, dan berbagai media penyimpanan eksternal lainnya. Dengan menggunakan USB, kita bisa melakukan transfer data dengan kecepatan mencapai 12 Mbps. Umumnya sebuah perangkat komputer akan dibekali dengan 2 atau lebih port USB. Teknologi ini ditemukan oleh Dr. Fujino Marzuka pada tahun 1984. Saya Aldino Fadinata dengan NIM G211180081 akan menjelaskan tentang fungsi USB. USB yang nomor satu adalah memudahkan kita untuk menginstal sesuatu. Tanpa adanya USB kita tidak akan bisa menginstal sistem terutama laptop yang tidak menyediakan CD-ROM. Mau tidak mau harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan CD-ROM eksternal, sehingga nanti bisa install OS. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan keyboard. Beberapa komputer yang mengalami masalah dengan keyboard bisa diganti dengan keyboard eksternal. Syaratnya komputer harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan keyboard eksternal. Yang ketiga, menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Ada banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan eksternal, bisa flash disk, bisa pula memori eksternal. Yang pasti semuanya bisa dilakukan melalui USB. Yang ketiga, USB memudahkan kita untuk memindahkan data dengan cepat. Sebenarnya selain menggunakan USB, kita bisa memindahkan data menggunakan flash disk, jaringan komputer, atau menggunakan Bluetooth. Tapi menggunakan USB bisa mempercepat proses pemindahan. Fungsi lainnya yaitu tentu saja masih misalnya menggunakan mouse dengan komputer, menghubungkan layar komputer lain, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Agustri Prasetyo, NIM G211180099. Saya akan menjelaskan cara kerja USB. Sebuah perangkat umumnya memiliki dua ujung dan biasanya disambungkan oleh sebuah kabel. Di dalam kabel tersebut sebenarnya terdapat 4 buah kabel, yang mana berwarna merah, coklat, kuning, dan biru. Masing-masing kabel dari kabel tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kabel merah dan coklat untuk mengalirkan daya, sedangkan biru dan kuning untuk mengirim data. Perkenalkan, nama saya Chandra Lenovanto, NIM G211180051. Kelebihan USB yaitu yang pertama adalah kecepatan yang lebih tinggi. Port USB memiliki kemampuan untuk transfer data sangat cepat. Biasanya data yang melalui USB akan dipotong-potong dengan ukuran 64 bit. Fleksibel dalam penggunaan. USB memudahkan kita dalam menghubungkan berbagai perangkat ke komputer, sehingga kita tidak perlu menyambungkan kabel tertentu agar sebuah perangkat bisa terhubung ke komputer. Yang ketiga adalah diterima pasar secara luas. USB juga diterima oleh pasar luas. Banyak alat-alat baru yang bisa langsung dihubungkan ke komputer. Itu artinya pasar dengan sangat terbuka menerima USB. Sekian dari saya. Saya Raka Vanessa, NIM G211180053. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan USB. Yang pertama, konektor USB tipe A atau tipe A USB konektor. Konektor yang berbentuk persegi panjang yang biasa dipasangkan pada komputer. Yang kedua, konektor USB tipe B atau tipe B USB konektor berbentuk bujur sangkar, biasanya digunakan di printer ataupun scanner. Yang ketiga, konektor mini USB yang digunakan pada perangkat ponsel atau kamera, meski sangat jarang penggunaannya. Bentuknya lebih kecil dari konektor USB tipe A atau tipe B. Yang keempat, konektor micro USB yang lebih sering digunakan pada ponsel adalah konektor micro USB. Bisa berbentuk micro USB A dan micro USB B.
Yang kelima, konektor USB tipe C. Tipe C USB konektor, yaitu konektor USB yang dapat dipasangkan secara terbalik atau reversible, banyak digunakan pada smartphone, PC, dan laptop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis konektor USB. Konektor USB ada beberapa tipe dan bentuk. Yang pertama, konektor USB tipe A atau tipe A USB konektor. Konektor yang berbentuk persegi panjang yang biasa dipasangkan pada komputer, memiliki 4 pin. Kedua, ada konektor USB tipe C berbentuk bujur sangkar, biasanya digunakan di printer ataupun pada scanner. 3, ada konektor mini USB yang digunakan pada perangkat seperti ponsel atau kamera. Meski sangat jarang penggunaannya, bentuknya lebih kecil daripada konektor tipe A atau tipe B. Konektor micro USB yang lebih sering digunakan pada ponsel. Yang keempat, ada konektor USB tipe C atau tipe C USB konektor, yaitu konektor USB yang dapat dipasangkan secara terbalik atau reversible. Pemasangannya mudah, jadi tidak khawatir terbalik. Sekarang ini banyak digunakan pada smartphone yang terbaru, untuk PC dan juga laptop. Selanjutnya ada istilah yang terkait dengan USB port. Yang pertama adalah istilah yang merujuk pada tempat untuk memasukkan kabel ke komputer. Dua, ada peripheral, merujuk pada perangkat atau perlengkapan. Ketiga, ada hub, merujuk pada alat yang kita gunakan untuk menghubungkan dan memperkuat sinyal komputer melalui media kabel. Plug and play, istilah untuk mewakili hal yang bisa langsung dikenali dan digunakan pada sebuah komputer. Terakhir, ada flash disk, adalah alat untuk penyimpanan data dengan teknologi USB. Ya, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.